الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم لدنيته وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 35 سنة. Walamma balagha tatkala telah sampai sallallahu ta'ala alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanatan berusia 35 tahun. Banat Quraisyun al-Ka'bata. Kaum Quraisy membangun Ka'bah kembali. Kenapa kaum Quraisy kok membangun Ka'bah kembali? Linsida'iha bisuyuli al-abtahiyati. Karena tergusurnya Ka'bah bisuyulil abtahiyati dengan aliran banjir. Jadi waktu usia Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah mencapai usia 35 tahun, Ka'bah itu tergerus banjir. Akhirnya oleh kaum Quraisy itu dibangun kembali, dibina kembali. Jadi Ka'bah itu terjadi beberapa kali renovasi. Ka'bah itu sudah ada dari semenjak Nabi Adam. Bahkan sebelum diturunkannya Nabi Adam ke alam dunia, Ka'bah itu sudah ada. Itu banyak dalil-dalilnya, di antaranya di Al-Mawa'idul Usfuriyah juga ada banyak riwayat diceritakan bahwa Ka'bah itu sudah ada semenjak sebelum Nabi Adam alaihissalam. Cuma ketika di zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu sempat hancur karena terkena banjir bandangnya Nabi Nuh. Akhirnya direnovasi kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bukan mendirikan Ka'bah pertama kali, tapi merenovasi. Nah, yang ketiga, ketika usia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, Ka'bah mengalami erosi karena disebabkan banjir juga. Akhirnya oleh kaum Quraisy itu Ka'bah dibangun kembali. Ketika Ka'bah sudah mulai terbangun, ternyata ada sebuah prahara. Wa tanaza'u fi raf'il hajari al-aswadi fakullun arada raf'ahu wa rajahu. Praharanya apa yang terjadi? Wa tanaza'u, mereka saling bersengketa kaum Quraisy. Di antara tokoh-tokoh kaum Quraisy bersengketa fi raf'il hajaril aswadi, untuk mengangkat hajar aswad. Fakullun arada raf'ahu wa rajahu. Masing-masing dari kabilah Quraisy ini memiliki keinginan untuk membawa hajar aswad dan menempatkan hajar aswad di Ka'bah itu. Saling sentak menjawab orang Madura. Merasa memiliki hak. Engkau saya pantas. Ini termasuk sikap-sikap orang jahiliyah ketika berebut merasa lebih baik. Jadi wangkana Roma Safakusnya tak sempurna, bukan karakter umat Kanjeng Nabi.
Aromasa lebih bagus dari selain. Karakter-karakter jahiliyah. Jadi banding pas di ilmu, aromasa pantas menyampaikan. Sedangkan Rasulullah itu mengedepankan akhlak dan tawadhu. Jadi tegak napon di ilmu, mun bada saya lebih sebe, mun japon orang Arab, mun saya kira bada saya lebih sepo, lebih alim, haturkan saja kepada yang lebih sepo. Menempatkan diri itu sebagai sikap-sikap yang tawadhu. Orang tawadhu ini tak kira menjadi hina. Justru kemuliaan Rasulullah itu diangkat karena semakin tawadhu'nya Rasulullah, walaupun beliau adalah kekasih Allah, Habibullah. Karena berdasarkan sebuah hadis, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Semakin orang itu tawadhu karena Allah, benih tawadhu karena sokina manusia, benih tawadhu karena takut manusia, tawadhu karena memang mengikuti syariat agama paguna Allah, maka akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Orang dengan nikah lebih berbahaya daripada orang-orang yang sebenarnya nyator. Orang dengan nikah lebih diwaspadai daripada orang yang banyak berbicara. Orang yang sebenarnya nyator itu mau jalan namun deki ngari. Tapi pun dengan nikah. Semakin tenang air, maka semakin dikhawatirkan kedalamannya. Takut pas temu-temu alanya, dengan repot. Nikah di antara kewibawaan yang dimiliki Rasulullah. Tawadhu, akhlak yang sempurna. Dan itu terjadi kepada orang-orang Quraisy. Mereka saling bentrok, bersengketa mengenai pengangkatan Hajar Aswad. Karena masing-masing memiliki keinginan untuk mengangkat Hajar Aswad. Hajar Aswad ini hajar batu yang mulia. Termasuk hajarun min ahjaril jannah. Satu batu dari batu-batu surga. Hajar Aswad. Sabab Allah ke alam dunia pas ditempatkan di Ka'bah. Tujuan apa? Nyerap tuh sana orang satunya, orang saya atau pada Allah. Tapi luar biasanya, meskipun Hajar Aswad mereka adalah batu-batu surga yang memiliki keistimewaan, terjadi sesuatu yang unik ketika Sayyidina Umar ingin mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad mereka cakap-cakap gelu Sayyidina Umar. Cakap-cakap gelu. Setiap kali Sayyidina Umar mau mencium Hajar Aswad, pasti itu tinggal lu Hajar Aswad. Saking Kanjeng Nabi tak nyoba nang kota akhirnya nyoba. Ban kun berak betul biasa. Alat ka betul swarga betul biasa. Tak kira bisa beri syafaat. King sing ngak namanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak nyoba nang kota akhirnya nyoba. Wakila dikatakan Hajar Aswad menika berdana putih. Dene. Anapa mai kocak aswad teleng? Karena nyerap tuh sana orang-orang banyak. Nikah bisa kita implementasikan atau kita bisa renungkan kepada guru-guru kita, guru-guru rohani. Kadang mun guru-guru tarekat, guru-guru tasawuf, nikah orangnya kayak sakit lah. Teko. Gara-gara apa? Banyak mengemban tugas-tugas ikhwana. Maka kiasan mereka tak boron, itu mursyid tarekat mereka. Boron akun berak hanya beberapa orang saja. Itu pun murid-murid pribadi. Coba pun nggak bisa kiolat gitu. Mun bodoh mursyid tarekat. Biasanya pada akhir hayatnya mereka kayak sakit. Karena tulisannya ikhwana seret. Hajar Aswad nyerap. Karena ruhani ini kan nyerap. Jadi mun bodoh kiai nak kayak sakit nih gelu mun bodoh nggak usah kiai. Ini gak tua ki, benih kun berak minta tua kayak kiai na waktu nak raja tu saya anu tua ki Allah mantra sawara tu saya ki sakit nak kiai na tua ki ya menurut tahu mantra sehat sampai ki Afif ini kata boron. Jadi maksudnya bahkan mun ki Afif ini kan memenuhi syarat dari sisi fikih nih kan ilmu syariat menguasai ilmu tasawuf juga beliau mendalami. Setong waktu gula pernah ngaduk di kayak Afif ini untuk abayat. Kayak Afif ini kan tak langsung menolak.
Ki Afif ini kan adalah orang yang santun, akhlak diutamakan. Tinggal seminggu Ki boleh boleh, kula istikharah kulo. Ternyata seminggu Ki ini kan seminggu ke depan, boleh boleh. Debuna was enten kula tak apa ya atan. Debuna nyari guru lain, nyari guru lain. Sama kan banyak orang teti mursyid. Mursyid ini kan lakar mursyid. Iki mursyid. Ini kan lakar mursyid. Banyak ilmu nata apa mapan dalam ilmu syariat, ilmu tasawufnya juga ningke. Pas muro-muro banyak ikhwan nah, muro-muro. Ini kan saya repot wasana. Takut nanti pada bahasana malam magasa. Salat pada yaba, masjid pada yaba, termasuk jeding pada yaba. Kan nyaman mau jeding pada yaba. Tahu saya jeding mana kami kan dalam TV. Wa 'azumal qilu wal qalu. 'Azumal qil wal qal. Karena terus bersengketa sehingga semakin memuncaklah omongan-omongan, saling sindir, saling menyalahkan dan semacamnya. Wa tahalafu 'alal qitali, dan bahkan mereka saling bersumpah 'alal qitali untuk saling berperang, saling membunuh. Mun bening engko padana. Jadi pada ormas-ormas sebadan di Indonesia. Ya, ormas memiliki kekuatan ya seperti itulah kira-kira. Wa qawiyatil asabiyah, dan semakin memuncaklah kefanatikan itu. Karena merasa berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Namun lama kelamaan thumma tada'au ila al-insafi wa fawwadu al-amra ila dhira'in saibin. Kemudian tada'au, mereka melakukan sebuah komunikasi, saling mengajak ilal insafi untuk melakukan perdamaian. Tak nyaman muntakir perang gara-gara apa tuh Hajar Aswad. Wa fawwadu al-amra ila dhira'in saibin. Lalu mereka pun menyerahkan perkara ini, perkara Hajar Aswad itu, ila dhira'in saibin, kepada orang yang memiliki pandangan yang lurus. Fahakama bitahkimi, lalu mereka pun memberikan sebuah ancer-ancer. Kira-kira siapa yang pantas untuk mengangkat batu Hajar Aswad ini? Yaitu awwali dakhilin min babis sadanah asyaibiyah. Orang yang pantas, kata mereka ini, akhirnya sepakat, orang yang pantas mengangkat Hajar Aswad itu adalah orang awwali dakhilin, yang pertama kali masuk, min babis sadanah, ke pintu sadanah asyaibiyah, yaitu yang namanya pintu Syaibiyah. Ini kan yang Mekah, ini kan yang Ka'bah, badannya mana? Kasar, labang ini kan. Masuk ke Ka'bah ini kan badan namanya pintu Sadanah, lambang. Orang mun sapa saya masuk pertama kali ke pintu Sadanah ini kan lebih berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Dan ternyata fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, Kanjeng Nabi Muhammad saya pertama kali awwala dakhilin, yang masuk ke pintu Sadanah itu. Faqalu, lalu mereka pun berkata, hadzal amin, ini orang yang bisa terpercaya, orang yang terpercaya. Wa kulluna naqbaluhu wa nardahu, dan kami masing-masing dari kita ini naqbaluhu, menerima kalau beliau itu orang yang mengangkat Hajar Aswad. Wa nardahu, dan kami rela kepada beliau. Fa akhbaruhu bi annahum radduhu ay yakuna sahibul hukmi fi hadzal mulimmi wa waliyahu. Fa akhbaru, lalu mereka pun mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahum, bahwasanya mereka kaum Quraisy ini, kabilah-kabilah yang ada pada kaum Quraisy, radduhu, ridha atau rela kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yakuna sahibul hukmi, agar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul hukmi, menjadi orang yang mengambil keputusan fi hadzal mulimmi, di dalam keadaan yang mendesak ini. Jadi Kanjeng Nabi di usia 35 tahun sudah menyatukan beberapa kabilah. Kan badan yang saya sejarah perjuangan Kanjeng Nabi. Jadi di usia muda Rasulullah sudah mampu mendamaikan prahara atau perpecahan di antara beberapa kabilah.
Ketika Rasulullah sudah mengiyakan atas harapan dari mereka, fawadha'a al-hajara fi thawbin, fawadha'a, lalu Rasulullah pun meletakkan al-hajara, akan batu itu, fi thawbin, di dalam suatu kain, di dalam suatu kain, tsumma amara an tarfa'ahu, kemudian Rasulullah pun memerintah kepada kaum Quraisy antarfa'ahu, untuk mengangkat batu Hajar Aswad itu, al-qabailu jami'an, yang diangkat oleh semua kabilah tanpa pandang bulu, ila murtaqahu, ke tempat diletakkannya Hajar Aswad. Farafa'ahu, lalu pun mereka mengangkat hu, kepada Hajar Aswad, ila maqarrihi, ke tempatnya Hajar Aswad, min ruknihati kal baniyah, ke tempat yang biasanya Hajar Aswad itu diletakkan. Nang napa mare rukun Yamani engki kan kan biasanya apa rukun apa sih mana kan posang saya nang Ka'bah lambo itu. Dan saya Hajar Aswad itu berelau marena emur lao. Posang tak kare tak ngeba kompas atau apa. Saya ngeba kompas kan lebur. Wa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi asyarifah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad itu biyadihi asyarifah, dengan tangannya yang mulia. Fi mawdi'ihil ana wa banahu, di tempat Hajar Aswad yang ada sekarang ini. Wa banahu, lalu Rasulullah pun menempatkan dengan sempurna. Wa banahu, artinya Kanjeng Nabi itu sudah menjadi orang penting itu di usia muda. Ya, ciri-ciri kenabian sudah, irhasnya Kanjeng Nabi sudah tampak di sini. Di usia 40 sudah mendapatkan mukjizat, ketika sebelum usia 40 ini kan namanya irhas. Inilah kehebatan dan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu kira-kira hikmah yang kita pelajari malam ini itu apa? Gini, hidup itu jangan ambisi. Berusahalah menjadi orang yang bisa mengkombinasikan dan menghubungkan secara mesra antara orang-orang yang memiliki sengketa. Bukan justru kita menjadi orang yang memperkeruh dalam suasana ketidaksamaan itu, atau memperkeruh di antara perbedaan. Kita ketika ada perbedaan, ya kita harus diam dulu. Mencari cara dan celah bagaimana perbedaan yang sedang terjadi menjadi sesuatu yang kondusif kembali. Syarok nuro. Umpamana badan yang penyupoten ini antar tokoh saling bersengketa. Kita jangan approach ini. Kita harus jadi orang yang moderat. Tak condong kanan, tak condong kacir. Justru tantangan bagi kita bagaimana mengharmoniskan hubungan itu kembali. Neka tantangannya. Bani justru memperkeruh suasana. Jangan ambil untung di dalam perbedaan tersebut. Karena Abah ingin populer juga. Berarti ngampong desa, ngampong dan tak bagus. Neka bani karakter Kanjeng Nabi. Neka harapannya seperti itu. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبرق الحنان